Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Petugas Bandara Merauke gagalkan penyelundupan 50 burung cendrawasih ke Jayapura. Meriahkan HUT kemerdekaan Indonesia, 6.574 warga menabuh tifah berkeliling Kota Biak. Sebuah rumah di Jalan Mangga 2 Merauke Rabu kemarin ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap habis bangunan rumah. Sutiasna, pemilik rumah, mengatakan saat itu ia sedang memasak di dapur, namun tiba-tiba muncul api dan terus membesar dari ruangan tengah. Warga berusaha membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah lainnya. Beruntung 1 jam kemudian, mobil damkar milik Pemkab tiba dan berhasil memadamkan api. Bau asap, begini langsung masuk ke dalam, mungkin sudah terbakar di ruang tengah. Jadi tidak tahu tanya di mana begitu. Cuma di ruang tengah itu sudah asap, sudah api. Api ya. Ada ledakan sebelumnya, Bu? Kalau ledakan saya nggak dengar. Nggak ada ya. Kayak langsung itu saja menyala. Langsung nyala ya. Nah, waktu saat menyala besar itu apa yang Ibu lakukan menyelamatkan diri? Satu ambil tas surat-surat itu aja. Masih sempat ya? Iya, cuma Sempat. satu aja yang diselamatkan. Yang lain tidak ada, Bu ya? Nggak ada. Itu ibu saja di rumah. Iya. Anak-anak kebetulan nggak ada yang di rumah ya, sekolah semua. Sekolah semua ya. Ya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sesosok mayat pria ditemukan warga Mengambang di Kali Mandopi, Manokwari, Rabu kemarin. Belakangan diketahui korban tinggal tidak jauh dari lokasi di mana ia ditemukan. Tim identifikasi Polsek Amban yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan membawa jasad ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Almarhum ini, korban penemuan mayat ini, memang memiliki latar belakang penyakit epilepsi dan memang agak sering juga kambuh penyakitnya. Dan dari keluarga juga sudah sering memang pengawasan pendampingan terhadap almarhum, karena khawatir juga jangan sampai, bahkan dilarang juga diawasi, jangan sampai dia bermain di laut ya, di sungai atau dekat-dekat api seperti itu, karena kekhawatiran dari keluarga jangan sampai pas kambuh dan tidak ada orang melihat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kekhawatiran keluarga. Nah, seperti itu faktanya. Dan kali itu memang keluarga yang bersangkutan hanya tinggal di rumah sendiri, sementara keluarga ada bekerja dan orang tuanya kebetulan ada tinggal di Arpu, di anak mantunya di sana. Jadi itu kehidupan keberadaannya hanya sendiri di rumah pada saat itu. Dan sore harinya baru ditemukan oleh adik-adik kecil yang pada saat itu hendak memeriksa jeratnya lah. Baru dilihat korban sudah tenggelam dan posisi tertelungkup. Cuman anak kecil ini merasa bahwa seolah-olah dia hanya menyelam begitu. Dia tidak paham, tapi kok tidak bergerak-bergerak. Akhirnya anak kecil itu, saksi kita itu, menyampaikan ke kakak perempuannya. Dan kemudian mereka mengecek kembali ke TKP, tidak bergerak. Setelah lihat kondisinya kayaknya sudah ini, hanya dilaporkan. Kemudian dari masyarakat datang melapor ke Polsek. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban, hanya luka goresan kecil di bagian pelipis. Dari pemeriksaan saksi dan keterangan keluarga, korban diketahui mengidap penyakit epilepsi dan seringkali kambuh. Jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens bersama Polres Yalimo menangkap seorang kepala kampung di Kabupaten Duga karena menjadi salah satu donatur pembelian ratusan butir peluru bagi kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Dari hasil penyelidikan, Terius Labie mengakui memberi uang sebesar 150 juta rupiah yang diambil dari dana desa. Uang tersebut menurutnya diberikan kepada Albert Nagen, seorang ASN yang bekerja di Pemkap Nduga untuk membeli amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata. Kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang dan salah satunya yang sudah kita amankan itu adalah satu orang kepala desa ya, dari kepala kampung Wusu. Itu sudah kita amankan, sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan, dan itu sudah kita kirim ke Yalimo. Dia kirim, dia yang ngirim uang ke berapa? Ke Albert Nagen itu sekitar 150 juta. Sebelumnya Polres Yalimo menangkap Albert Nagen karena membawa 615 butir amunisi melalui jalur Trans Papua di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada 29 Juni lalu. Albert diduga hendak memasok amunisi dan beberapa jenis senjata api kepada KKB, pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga. Total uang yang digunakan Albert untuk membeli 615 butir amunisi ini mencapai 450 juta rupiah. Selain Terius, polisi menduga ada orang lain yang juga menjadi donatur pembelian 615 amunisi dan saat ini masih dikejar polisi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Petugas Bandara Mopah Merauke berhasil menggagalkan penyelundupan 50 ekor burung cendrawasih yang rencananya akan dikirim ke Jayapura dengan menggunakan jasa pengiriman paket. Burung yang dilindungi tersebut sudah mati dan dikeringkan serta dikemas dalam kardus. Petugas bandara yang sejak awal mencurigai paket tersebut kemudian membukanya dan menemukan 50 ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan. Awal mulanya teman-teman dari petugas X-ray atau APSEC menghubungi teman-teman kita KSDA yang bertugas di situ karena diindikasikan ada barang-barang yang kurang lebih mencurigakan seperti itu. Nah, di sinar X-ray itu Pak ya, di X itu ya? Ya, kelihatan kan di X-ray sudah kelihatan mencurigakan, baru dari pihak APSEC menghubungi kami petugas KSDA. Karena memang petugas KSDA selama ini memang standby di tempat-tempat di mana terdapat peredaran tumbuhan dan satwa liar. Bisa bandara, pelabuhan, pasar-pasar memang seperti itu. Pak, ini ada berapa ekor semua Pak? Kurang lebih ini ada 50 ekor. 50 ekor sudah diawetkan Pak ya? Sudah diawetkan semua. Offset. Rencana mau dikirim ke mana Pak? Kalau berdasarkan laporan dari teman-teman di LK memang mereka belum menyebutkan rencana dikirim kemana, tetapi kalau dari alamat terus tujuan yang tertera dalam karton kemas pengirimannya mereka itu ke Jayapura. Ke Jayapura Pak ya? Jayapura. Penyelundupan burung cendrawasih sudah sering terjadi. Di pasaran, harga burung yang sudah diawetkan ini mencapai jutaan rupiah, sehingga menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Burung cendrawasih yang merupakan endemik Papua saat ini, populasinya terus menurun karena banyak diburu orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pertamina dalam waktu dekat akan menerapkan aplikasi My Pertamina atau program subsidi tepat sasaran di Kabupaten Mimika. Namun tidak sedikit warga yang menolak aplikasi ini, khususnya sopir truk atau angkot yang tidak memiliki telepon pintar berbasis Android. Sebagian warga menilai bila aplikasi My Pertamina diterapkan akan menimbulkan antrian panjang di sejumlah SPBU dan akan membuat kewalahan petugas SPBU melayani pembeli. Untuk wilayah Papua ini kan mungkin tidak semua orang yang punya HP Android ya. Jadi jaringan sedangkan ini untuk sementara ini kan masih hanya pakai nomor HP ya. Itu pun sudah sangat lambat masalah pengisian di daerah ini. Terkait dengan mungkin masalah jaringan lah. Apalagi nanti kalau sudah berlaku My Pertamina, kan tidak semua sopir-sopir yang punya HP Android itu yang paling utama. Kemudian juga mungkin kalau
berlakunya nanti naik Pertamina kan otomatis antrian semakin panjang dan itu sangat mengganggu masyarakat umum. Nah, seperti itu. Di sore nanti jam 10 baru dapat. 10 malam? Karena jam 5 sore sudah masuk di Pertamina. Nanti jam 10 pagi baru dapat. Nah, kadang juga kita masuk jam 2 malam, nanti jam 12 baru dapat. Itu pun kalau kita kebagian. Tapi kalau kita masuk sudah agak pagi, masuk di Pertamina, otomatis kita sudah kebagian. Akhirnya kita lari ke sana kemari cari solar. Itu belum berlakukannya My Pertamina ya? Itu belum berlaku My Pertamina, itu baru nomor HP Pak. Karena otomatis juga kalau saya lihat di Timika ini kan untuk biosolar ini hanya katanya 4 ton penjualan dalam 1 hari. Nah kalau kita pikir kalau saya pribadi saya lihat trek di Timika ini mungkin sekitar kurang lebih 400 unit. Tinggal dibagikan aja Pak, kalau 400 unit, kalau cuma 4 ton mana lagi untuk mana untuk mobil kecil. Namun tidak sedikit pula sopir yang mendukung program ini. Ini kita ikut apa yang berlaku saja. Ikuti saja kalau yang ada. Soalnya kemarin kan karena sudah arahan, kita daftar di terminal baru di sana. Pengendara meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan program ini di Timika. Antrean panjang kendaraan masih terlihat di Mimika. Antrean terjadi karena hampir 6 SPBU di Timika setiap hari hanya dijatah 8.000 kiloliter untuk BBM jenis biosolar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Biak tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI karena berhasil memecahkan rekor sebagai kabupaten yang menggelar tradisi Tifa dengan penabuh terbanyak di dunia. ...6.574 peserta menabuh Tifa yang merupakan tradisi Papua dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan Indonesia pada Rabu kemarin. Peserta yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, serta masyarakat. Peserta mulai menabuh Tifa dari lapangan Cendrawasih dengan melintasi jalan protokol Kota Biak dan berakhir di lapangan Hanggar Manua. Rekor MURI itu diberikan langsung Direktur MURI Jusuf Ngadri kepada Bupati Biak Numfor Hari Arionahap. Hari Arionahap mengatakan rekor MURI adalah milik dan kebanggaan masyarakat Kota Biak. Kita juga melakukan parade war dan Tifa, kemudian kita diberikan penghargaan masuk rekor MURI di tahun 2022. Bukan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, tapi untuk rakyat Biak Numfor. Terima kasih. Tepuk tangan buat rakyat Biak Numfor. Saya selaku Bupati mengucapkan selamat buat rakyat Biak Numfor yang memperoleh rekor MURI dalam parade war dan tabuh Tifa di hari ini. Saya hanya alat dan Pak Wakil, Ibu Ketua, para pejabat yang ada untuk mengkomunikasikan bagian ini. Tapi ini semua adalah hasil karya dari rakyat Biak Numfor. Hari meminta masyarakat Biak memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 RI dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Arthur melaporkan dari Biak, Papua. Panitia HUT kemerdekaan ke-77 RI Merauke menggelar perayaan HUT di kampung-kampung dengan beragam kegiatan dan lomba. Kampung Kamahedoga, Gudang Arang, terpilih menjadi pusat kegiatan lomba HUT kemerdekaan kali ini. Lomba yang akan digelar antara lain lomba tradisional yang jarang dimainkan, seperti lomba lari sambil membawa kelereng dan lomba lari karung.
Donatus, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Merauke berharap kegiatan ini bisa menghibur rakyat. Kegiatan barikan panahan, tarik tambang, makan kerupuk, kelereng, itu dilaksanakan semua dalam rangka menyongsong, menghibur masyarakat Merauke. Tapi saat ini kami fokus di distrik lagi, kelurahan Langarang, dalam rangka untuk menghibur masyarakat di sekitar ini. Tahun-tahun lalu kita lebih banyak fokus di pusaran kota, tapi tahun ini kita coba berusaha untuk mendekatkan hiburan HUT ini kepada masyarakat lokal, masyarakat di pinggiran, supaya mereka juga bisa merasakan bagaimana merayakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan ini dalam rangka HUT RI yang selalu setiap tahun diselenggarakan. Selain lomba tradisional, panitia juga akan menggelar lomba panahan tradisional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD saat ini sedang berlangsung di Kampung Atapo, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat karena warga merasakan manfaat, apalagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Mereka berharap program ini terus berlanjut. Dapat bermain di dalam kampung desa, Kampung Atapo, bapak-bapak semua sudah membantu rumah di dalam kampung Atapo ini. 2 hari lagi sudah bisa jadi. Dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sini, masyarakat yang berdistrik, suku yang ada, sehingga kedepannya TMMD akan lebih baik dari hari ke hari dan langsung menyentuh ke masyarakat. Sasaran utamanya adalah kegiatan non-fisik, yaitu urusan kebangsaan, integritas, kemudian moral, itu merupakan sasaran fisik dan sasaran non-fisik dari pelaksanaan politik yang ada di Mimika Barat. Kalau saya lihat secara langsung dari kegiatan masyarakat, kemudian tadi kita menuju di lapangan, sudah sangat baik. Dengan kawasan yang cukup jauh ya kita jangkau, ternyata kondisi masyarakatnya sangat-sangat baik. Selain membangun rumah layak huni dan MCK, program TMMD ini juga mengembangkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat setempat. Kampung Atapo dapat ditempuh dari kota Timika melalui jalur sungai dengan menggunakan kapal cepat. Walaupun sulit, namun program TMMD tetap berjalan lancar dan sukses. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.